Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore untuk rekan-rekan semua. Ini perwakilan sebagai kelompok 3 dengan dua anggota saya, Bayu Fajar Nugroho, dengan dua rekan saya, ada Mbak Aulia dan juga ada Mas Baltasar Sudabalun. Apa sih itu pasar modal? Pasar modal merupakan mempertemukan pihak yang membutuhkan dana jangka panjang dengan pihak yang membutuhkan sarana investasi pada produk keuangan, baik saham, obligasi, reksadana, dan lain-lain. Kegunaan pasar modal itu, untuk yang pertama yaitu pasar modal sebagai sarana penambah modal, tentunya biasanya digunakan untuk beberapa perusahaan maupun individu untuk menambahkan modal usahanya yang dimana ia tanamkan melalui beberapa investasi. Dan yang kedua yaitu ada pasar modal sebagai sarana pemerataan pendapatan. Yang ketiga itu ada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi. Nah, pada pasar modal sebagai sarana peningkatan kapasitas produksi ini, dia akan jauh lebih berguna ke inian produksi apabila menunjukkan laba yang positif untuk keuntungan perusahaannya ataupun individu yang mempunyai beberapa investasi di pasar modal ini. Yang keempat yaitu ada pasar modal sebagai sarana peningkatan pendapatan negara. Hal ini mampu untuk digunakan negara untuk membangun beberapa fasilitas umum maupun yang lainnya. Nah, untuk selanjutnya yaitu ada manfaat pasar modal. Ada berapa sih manfaat pasar modal? Yang pertama yaitu manfaat pasar modal untuk emiten. Yang pertama yaitu jumlah dana yang dapat dihimpun dengan jumlah yang besar. Yang kedua itu dana tersebut dapat diterima sekaligus pada saat pasar perdana selesai. Yang ketiga itu tidak ada konvensi hingga manajemen dapat lebih bebas dalam pengelolaan dana ataupun perusahaan. Yang keempat yaitu solvabilitas perusahaan tinggi sehingga membicarakan perusahaan. Yang kelima yaitu ketergantungan emiten terhadap bank menjadi lebih kecil. Oke, untuk selanjutnya bakal dilanjutkan dengan rekan saya yaitu Mbak Aulia. Ya, perkenalkan, nama saya Aulia Saharani dan di sini saya akan menjelaskan untuk materi selanjutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat pasar modal bagi investor. Ya, manfaat pasar modal bagi investor ini ada 3. Yang pertama itu, nilai investasi berkembang mengikuti pertumbuhan ekonomi. Peningkatan tersebut tercermin pada meningkatnya harga saham yang mencapai capital gain. Yang kedua ini, memperoleh dividen bagi mereka yang memiliki atau memegang saham dan juga bunga yang mengambang bagi pemegang obligasi. Yang ketiga, dapat sekaligus melakukan investasi dalam beberapa instrumen yang mengurangi resiko. Yang selanjutnya ini ada instrumen pasar modal. Pasar modal sendiri biasanya dikenal dengan istilah bursa efek. Di dalamnya kita bisa menemukan berbagai jenis surat berharga yang setiap harinya diperdagangkan. Jenis-jenis surat berharga tersebut diantaranya ada saham. Nah, saham ini merupakan surat berharga yang menjadi bukti kepemilikan atas sebuah perusahaan. Investor yang memiliki saham di sebuah perusahaan berhak untuk mendapatkan dividen atau pembagian laba atau biasa disebut dengan keuntungan. Yang kedua ini ada reksadana. Reksadana dikenal sebagai instrumen investasi yang menjadi wadah untuk pengumpulan serta pengelolaan dana beberapa investor. Dana tersebut kemudian dikelola manajer investasi menjadi berbagai instrumen seperti pasar uang, obligasi, saham, atau efek-efek lainnya. Yang ketiga ini ada surat utang atau obligasi. Kamu juga bisa loh untuk mendapatkan surat berharga berupa obligasi di pasar modal. Kepemilikan surat utang dapat dipindah tangankan dan pemegangnya memiliki hak untuk memperoleh bunga serta pelunasan utang pada jangka yang telah ditentukan. Yang keempat ini ada exchange trade fund. Nah, surat berharga yang satu ini sebenarnya memiliki kemiripan dengan reksadana. Sama-sama dikumpulkan secara kolektif. Hanya saja EFT ini bisa diperdagangkan di bursa efek layaknya saham. Yang kelima ini ada derivatif. Selanjutnya, surat berharga tersebut bentuknya derivatif. Surat berharga ini dikenal sebagai bentuk turunan dari saham. Terdapat 2 jenis derivatif yang bisa kamu temukan di pasar modal Indonesia, yaitu warrant and right.
Ya, yang selanjutnya ini ada investasi. Investasi adalah mengelola aset atau harga sehingga aset atau harga ini dapat memberikan hasil di kemudian harinya. Investasi di pasar modal ini adalah dengan membeli efek untuk memperoleh keuntungan berupa capital gain dan dividen. Inflasi adalah suatu proses meningkatnya harga-harga secara umum dan terus-menerus atau kontinu, atau dengan kata lain merupakan proses penurunan uang secara terus-menerus. Keuntungan dari return dari investasi akan meningkatkan jumlah uang. Menabung pada dasarnya adalah menyisihkan sebagian pendapatan hari ini untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, baik yang terduga maupun yang tidak terduga. Beberapa dekade silam, menabung identik dengan menempatkan dana di rekening bank. Namun, hari ini pengertian itu tidak selalu tepat. Bila menyisihkan pendapatan dimaksudkan untuk mengantisipasi kebutuhan di masa depan, maka perlu memastikan dana ditabung. Saham atau stok merupakan salah satu instrumen pasar keuangan yang paling populer. Menerbitkan saham merupakan salah satu pilihan perusahaan ketika memutuskan untuk pendanaan perusahaan. Pada sisi yang lain, saham merupakan instrumen investasi yang banyak dipilih para investor karena saham mampu memberikan tingkat keuntungan yang menarik. Saham dapat didefinisikan sebagai tanda penyertaan modal seseorang atau pihak atau badan usaha dalam suatu perusahaan atau perseroan terbatas. Dengan menyertakan modal tersebut, maka pihak tersebut memiliki klaim atas pendapatan perusahaan tersebut, klaim atas aset perusahaan, dan berhak hadir dalam rapat umum pemegang saham atau RUPS. Yang selanjutnya ada keuntungan saham. Keuntungan saham ini pada dasarnya ada dua keuntungan yang akan diperoleh oleh investor dengan membeli atau memiliki saham. Yang pertama itu dividen. Dividen merupakan pembagian keuntungan yang diberikan perusahaan dan berasal dari keuntungan yang dihasilkan perusahaan tersebut. Dividen ini diberikan setelah mendapatkan persetujuan dari pemegang saham dalam RUPS. Jika seseorang pemodal ingin mendapatkan dividen, maka pemodal tersebut harus memegang saham tersebut dalam kurun waktu yang cukup lama, yaitu hingga kepemilikan saham tersebut berada dalam periode di mana diakui sebagai pemegang saham yang berhak mendapatkan dividen. Dividen yang dibagikan perusahaan dapat berupa dividen tunai, artinya kepada setiap pemegang saham diberikan dividen berupa uang tunai dalam jumlah rupiah untuk setiap sahamnya, atau dapat pula berupa saham. Setiap pemegang saham diberikan dividen sejumlah saham, sehingga jumlah saham yang dimiliki seorang pemodal akan bertambah dengan adanya pembagian dividen saham tersebut. Yang kedua ini ada capital gain. Capital gain ini merupakan selisih antara harga beli dan harga jual. Capital gain berbentuk dengan adanya aktivitas perdagangan saham di pasar sekunder. Misalnya, investor membeli saham ABC dengan harga per saham itu Rp3.000, kemudian melanjutkan dengan harga 3.500 per saham, yang berarti modal tersebut mendapatkan capital gain sebesar Rp500 untuk setiap saham yang dijual. Nah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Materi selanjutnya akan dibawakan atau disampaikan oleh rekan saya, Baltasar. Baik, perkenalkan, nama saya Baltasar Sudabalun. Di sini saya akan menjelaskan tentang risiko investasi saham. Selain adanya keuntungan, yang harus diperhatikan dalam investasi saham adalah adanya risiko. Sebagai instrumen investasi, saham memiliki risiko antara lain capital loss dan risiko likuidasi. Yang pertama kita masuk ke capital loss. Salah satu risiko investasi saham adalah capital loss, yang merupakan kebalikan dari capital gain, yaitu suatu kondisi di mana investor menjual saham lebih rendah dari harga beli. Semisalnya, saham PT XYZ yang dibeli dengan harga 2.000 per saham. Kemudian harga saham tersebut terus mengalami penurunan hingga mencapai 1.400 per saham. Risiko likuidasi. Risiko likuidasi terjadi jika perusahaan yang sahamnya dimiliki dinyatakan bangkrut oleh pengadilan
atau perusahaan tersebut dibubarkan. Dalam hal ini, hak klaim dari pemegang saham mendapat prioritas terakhir setelah seluruh kewajiban perusahaan dapat dilunasi dari hasil penjualan kekayaan perusahaan. Otoritas Jasa Keuangan. Yang pertama, tugas OJK melakukan pengaturan dan pengawasan terhadap kegiatan jasa keuangan di sektor perbankan, sektor pasar modal, dan sektor industri keuangan non-bank. Yang kedua, tujuan pendirian. OJK dibentuk dengan tujuan agar keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan terselenggara secara teratur, adil, transparan, dan akuntabel. Tujuan pendirian di Indonesia yaitu menyelenggarakan perdagangan efek di pasar modal Indonesia yang teratur, wajar, dan efisien. Tujuan pendirian di lembaga penyimpanan dan penyelesaian yaitu menyediakan jasa kustodian sentral dan penyelesaian transaksi yang teratur, wajar, dan efisien. Tujuan lembaga di lembaga clearing dan penjaminan yaitu menyelenggarakan jasa clearing dan penjaminan, penyelesaian transaksi, bursa efek yang teratur, wajar, dan efisien. Baik, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Nah, baik, mungkin sekian untuk penyampaian dari saya dan juga rekan saya. Bisa diambil kesimpulan dari pasar modal ini yaitu di mana pasar modal memang memiliki peran penting dalam kegiatan ekonomi di negara, terutama negara yang menganut ekonomi pasar. Pasar modal menjadi tempat yang paling baik dalam hal melakukan berinvestasi karena dapat saling menguntungkan pihak-pihak yang terkait. Investasi dalam bentuk saham atau uang asing atau falas dan juga emas. Di sisi lain, harga saham itu dipengaruhi oleh ekonomi makro yang terdiri dari nilai kurs dan harga emas. Investasi dalam bentuk saham adalah investasi yang paling diminati terutama di Indonesia. Kenapa? Karena dia hanya perlu dengan modal yang sedikit tetapi dapat menguntungkan return yang jauh lebih besar. Tetapi untuk investasi yang jauh lebih aman yaitu ada di investasi emas. Kenapa? Karena emas itu sifatnya safe haven dan harganya selalu naik. Return yang didapat pun definitif naik. Nah, mungkin sekian dari penyampaian kami bertiga ini. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam pengambilan gambar ataupun penjelasan pada video ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah, sampai jumpa di video selanjutnya.